Saudara, saya akan memberikan satu kesaksian dulu saudara, supaya kita bisa lihat semua yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin. Karena terus saudara, banjir mujizat. Ada yang mengalami saudara, pemulihan rumah tangga luar biasa sekali. Ada yang mengalami saudara, juga dalam pelayanannya diberkati Tuhan, selamatkan jiwa banyak sekali saudara. Ada yang mengalami juga saudara, kelompok saya berlipat ganda luar biasa. Ada yang mengalami sungguh-sungguh Yesaya 60 digenapi dalam kehidupannya saudara. Ada yang mengalami kemenangan, keberhasilan dalam studinya, dalam pekerjaannya saudara, dalam hidupnya. Dan banyak sekali saudara, ada banyak yang mengalami mujizat kesembuhan ilahi dari Tuhan. Saya akan bacakan satu saja saudara, sehingga kita terus diteguhkan firman ya dan amin. Janji daripada Tuhan, rema dari Tuhan senantiasa digenapi. Saudara, kesaksian dari Bapak Victor saudara. Di saat pandemi 19, ya COVID-19, semua keadaan menjadi berubah. Tapi keluarga kami selalu mengalami keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Sekalipun semua berubah, bahkan dalam kegelapan, tapi keluarganya, ya saya bersyukur saudara, ada kaitannya dengan keluarga, mengalami keajaiban dan mujizat. Yang pertama, saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan roda 4 bagian marketing. Karena anugerah dari Tuhan, saya tetap bisa bekerja normal, walaupun secara bergilir, 1 minggu work from home dan 1 minggu work from office. Dan tetap menerima gaji penuh tanpa potongan, serta THR juga penuh saudara. Iya. Lalu waktu bersama keluarga jadi lebih banyak. Penghasilan tetap saja saudara, tidak berubah, melimpah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya satu rumah di Bandung yang diiklankan sejak Januari 2020 untuk dijual atau dikontrakkan. Mei lalu saat live streaming Pak Jo, saya pernah minta didoakan agar rumah saya laku. Ternyata kemarin Sabtu 6 Juni rumah saya laku, dikontrak dengan cepat. 1 minggu sebelumnya orangnya melihat dan bilang cocok, langsung bilang cocok. Seninnya berminat, bilang kapan bisa transaksi, langsung Seninnya saudara. Mereka karena saya kerja, maka saya bilang Sabtu 6 Juni dan langsung transaksi saat itu juga. Bahkan sesudahnya 7 Juni ada orang yang masih tanya Roma, apakah sudah laku? Saya bilang sudah laku, dikontrakkan. Di masa pandemi ini berkat yang Tuhan berikan semakin dahsyat. Bukan kurang saudara, bukan sama saudara, semakin dahsyat, luar biasa. Berkat Tuhan bagi keluarga kami. Jadi merasakan keluarganya diberkati luar biasa. Ini saya khotbah saudara. Kemarin 7 Juni saya langsung transfer persepuluhan dari hasil kontrak rumah. Dana dari kontrak rumah ini akan digunakan untuk persiapan kelahiran anak kami. Ya Juni 2020 yang akan datang. Ya akhirnya anak tersebut merupakan hasil mujizat dari Tuhan. Di mana kami didoakan oleh Pastor Samson Dabas September yang lalu. Bahkan Tuhan sudah sediakan dana kelahiran bagi anak kami jauh sebelumnya. Luar biasa penyertaan dan berkat Tuhan bagi keluarga kami. Jadi saya ajak saudara imani sungguh-sungguh, apapun keadaannya, dunia boleh dan kegelapan dan kekelaman. Bahkan kita masih hidup dalam dunia yang gelap dan kelam. Tapi tetap saudara, kita bisa tahu Tuhan berkata, terang Tuhan datang atas kita. Terimalah dengan iman saudara. Diterima dengan iman. Saya praktekkan saudara. Saya selalu terima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku terima terang Tuhan. Terang Tuhan menerangi hidupku. Terang Tuhan menerangi keluargaku semuanya. Terang Tuhan menerangi keluarga Allah. Terang Tuhan menerangi setiap jemaat. Terang Tuhan menerangi setiap pelayan Tuhan. Dan saya percaya ada kuasa. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan sudah sediakan terang, kita ambil dengan iman saudara. Saja saudara juga praktekkan, saudara akan lihat Tuhan tidak pernah berubah.
Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagah. Ya dan amin. Tahun ini bisa menjadi tahun kemuliaan. Karena kita tahu firman dan melakukan. Hari ini sekali lagi saudara kita mulai seri khotbah tentang keluarga. Ini sesi yang terakhir dengan tema kebahagiaan yang tidak biasa. Artinya kebahagiaan yang luar biasa. Artinya kebahagiaan yang tidak masuk akal, saudara. Yang tidak biasanya, saudara. Pelajaran pertama yang harus kita tangkap sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita punya 1001 akses menuju bahagia. Ada banyak faktor yang bisa kita pakai untuk menuju bahagia. Menjadi bahagia bukanlah perkara yang susah dan mahal. Bukan perkara yang sulit di dalam Tuhan. Bagi orang di luar Tuhan, kebahagiaan seringkali sulit sekali. Apalagi saat ini, saat pandemi COVID-19. Penuh ketakutan, bukan kebahagiaan. Apalagi saat ini, saatnya resesi ekonomi. Juga sama, penuh dengan khawatir, ketakutan. Pergumulan, saudara. Tapi sekali lagi, bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bagi yang sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Bukan perkara yang sulit. Apalagi seperti tadi, saudara, sekalipun dunia gelap dan kelam, terang Tuhan datang. Berkat Tuhan datang, pertolongan Tuhan datang, hikmat Tuhan datang, termasuk kebahagiaan datang, kesehatan datang, kasih karunia datang, kemurahan datang, kelimpahan datang, perkenanan di hati Tuhan datang. Saya percaya itu luar biasa. Dan kalau saudara pelajari Alkitab itu penuh rahasia menuju kebahagiaan. Saya ulangi lagi, di Alkitab penuh sekali rahasia menuju kebahagiaan. Berbahagia orang yang kesukanya Taurat Tuhan misalnya, ini akan bisa dapat bahagia. Lalu berbahagia orang yang berlindung pada Tuhan, mendapat kebahagiaan, saudara. Lalu berbahagia orang yang diampuni dosanya, dapat lagi kebahagiaan, saudara. Luar biasa sekali, ada banyak, saudara. Bahkan luar biasa sekali lagi, saudara, berbahagia bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Allahnya ialah Tuhan. Yang dipuji, yang disembah, yang diikuti, itu Tuhan. Berbahagia, saudara. Itu luar biasa sekali. Berbahagia orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan kepercayaan pada keadaan. Bukan kepercayaan pada keuangannya. Tapi pada Tuhan. Hatinya bahagia. Berbahagia orang yang memperhatikan orang yang lemah. Berbahagia orang yang diam di rumah Tuhan. Ada dalam rumah Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan. Berbahagia. Kalau saudara bisa perhatikan, ada banyak faktor bisa membuat bahagia. Demikian juga untuk keluarga kita, saudara. Pernikahan kita, saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat keluarga kita, pernikahan kita, mengalami kebahagiaan, saudara. Kalau kita tangkap firman Tuhan, kita percayai, kita taati, akan bisa mendapat kebahagiaan. Amin, saudara. Katakan, aku percaya. Katakan, saudara, 1, 2, 3. Aku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya keluargaku bisa bahagia. Aku percaya keluargaku, saudara, bisa bahagia. Bahkan kebahagiaan yang tidak masuk akal. Bahkan bahagia luar biasa sekali, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Saya bacakan dulu satu ayat yang dikatakan Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang. Jadi hatinya senang, hatinya sukacita. Dan rela di dalam kelemahan. Sekalipun dalam kelemahan, gak masalah. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka saudara, aku kuat. Malah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan yang menopang. Kita lebih kuat daripada sebelumnya, saudara. Ada yang luar biasa. Sejak setiap saudara tangkap, saudara. Sungguh-sungguh, saudara. Kebahagiaan bisa saudara dapatkan di dalam Tuhan. Apalagi melalui ibadah ini. Tuhan sedang mengajarkan. Tuhan sedang ingin memberikan kepada setiap saudara kebahagiaan yang luar biasa. Yang tidak masuk akal, saudara. Yang
Oh dahsyat saudara, luar biasa. Apapun yang sedang saudara hadapi dalam rumah tangga, mungkin sedang ada perselisihan orang tua dan anak, mungkin sedang ada perselisihan suami istri, mungkin sedang ada perselisihan persaudaraan, mungkin sedang ada perselisihan menantu dan mertua, mungkin sedang ada masalah keuangan, masalah sakit penyakit, apapun dalam rumah tangga. Tapi tetap imani saja. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan imani melalui ibadah ini, kebahagiaan yang luar biasa datang dalam kehidupan saudara. Kebahagiaan luar biasa datang atas rumah tangga saudara. Amin saudara. Nah sekarang kita akan belajar resep rahasia mengalami kebahagiaan yang luar biasa saudara. Yang tidak biasanya, yang dahsyat, tidak masuk akal. Pertama, buang hati yang serong. Kalau ada hatinya serong, serong itu enggak lurus saudara. Serong itu tidak tulus saudara. Ya, hati serong, buang saudara. Ya, diluruskan hati saudara. Ya, Amsal 17 ayat 20 dikatakan orang yang serong hatinya tidak akan dapat bahagia. Kalau hatinya serong tidak bisa bahagia saudara. Saya percaya kalau saudara di sini ada, sementara saya katakan seperti ini, Roh Kudus sedang ingatkan saudara, saudara ada yang tidak lurus hatinya, hatimu serong, saudara hatimu tidak lurus, tidak jujur. Mungkin ada dosa yang saudara lakukan, saudara enggak bahagia. Dosa itu tidak bisa membuat orang bahagia, saudara. Hati yang serong itu enggak bisa bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka, saudara. Karena kalau kita terus banyak mutar lidah, mungkin perlu punya arti banyak tipuan, banyak menipu, saudara. Perkataannya tidak jujur, saudara. Oh itu bisa jatuh, itu bisa celaka. Maka hatinya gelisah. Saya tambah satu lagi, Amsal 28 ayat 1, saudara. Orang fasik atau orang berdosa atau orang yang hatinya serong, tidak lurus, walaupun tidak ada yang mengejar. Jadi tidak ada orang yang tahu saudara. Ya, kenapa? Hatinya sendiri sudah ketakutan, sadar akan dosa. Ada apa? Sudah rasanya, wah ini akibatnya, wah ini celaka, oh ketahuan saya ini dan itu saudara. Tetapi orang benar aman seperti singa muda. Kalau hatinya kita diluruskan, hati kita mulai lurus, jalan kita mulai lurus, saudara, dikatakan merasa aman, saudara, seperti singa muda. Aman itu punya arti juga bahagia, tenang hatinya, damai hatinya. Dan saya percaya itu pesan Tuhan yang pertama. Sejak saudara mulai koreksi, buka sekarang. Saya percaya kalau saudara sedang tidak lurus hatimu, pasti saudara gelisah, takut ketahuan, takut akibatnya, takut dampaknya luar biasa. Oh orang belum tahu pun saudara ketakutan terus, sampai mungkin gak tenang, sampai mungkin stres, sampai gak bisa tidur mungkin saudara, karena selalu saudara ketakutan. Hari ini sejak setiap saudara belajar selesaikan, belajar mengaku dosa saudara, belajar bertobat sungguh-sungguh, supaya saudara kembali lurus, supaya saudara kembali tenang, ada damai, ada kebahagiaan, ada sukacita ilahi saudara. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan dalam nama Tuhan Yesus saudara. Kalau saudara sadar selama ini saudara nggak bahagia, ketakutan, kalau ketahuan orang, ketakutan, nanti akibatnya ketakutan dan banyak kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Saudara mengaku dosa pada Tuhan, janji bertobat, luruskan, saudara akan kembali damai, saudara akan kembali dapat kasih karunia dan anugerah. Saudara ingat kisah tentang anak yang hilang. Dia salah saudara, pergi akhirnya dia menderita saudara. Saat dia sadar akan salahnya, dosanya, dia kembali pada bapaknya. Bapaknya lari, bukan mukuli dia, lari memeluk dia, lari saudara, memulihkan keadaannya, lari mendekat dan mendatangkan kasih karunia. Saya percaya
anak itu akhirnya sungguh-sungguh hatinya terharu, lega, bersyukur. Oh, aku sudah selesaikan masalahku. Aku sudah mengaku. Aku sudah diampuni orang tuaku. Oh, luar biasa sekali. Ambil satu keputusan. Selesaikan hatimu. Jangan serong lagi. Lurus di hadapan Tuhan. Mengaku saja. Jangan disembunyikan. Gak ada artinya. Gak ada gunanya. Malah akan membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Saya pernah dengar satu kisah. Bagi saya itu terus terkenang, saudara. Sekalipun kisahnya sederhana. Jadi satu kali, saudara, ada satu keluarga. Dia rumahnya besar. Dia punya kebunnya besar. Dan orang tuanya suka pelihara binatang yang import, yang mahal-mahal, saudara, yang bagus-bagus, saudara. Lah ada beberapa anak, saudara. Salah satu anaknya satu hari suka pakai ketapel gitu, saudara. Kalau orang Solo pelinteng gitu, saudara. Ketapel. Wah, dia senang. Ada apa? Ada buah. Ketapel. Kena jatuh. Wah, ada burung di atas ini, saudara. Pakai ketapel. Kena jatuh, saudara. Satu hari dia sedang duduk-duduk. Lihat ada angsa. Punya orang tua. Angsa itu mahal, saudara. Angsa itu impor dari luar negeri. Wah, dia lihat angsa. Angsa itu seperti nantang saja. Kuek, 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 kuek gitu, saudara. Dia penasaran ini. Seperti diejek, ditantang sama angsanya. Apa engkau bisa? Oh, kena kepalaku. Kuek, 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 kuek gitu, saudara. Lama-lama dia jadi penasaran. Dia ambil ketapelnya. Dia langsung ketapel angsa itu. Pek gitu, saudara. Dan sungguh-sungguh kena kepalanya. Jatuh, klepek, klepek. Mati. Setelah angsanya mati. Dia lalu jadi bingung. Ini gimana? Ini angsa mahal. Ini angsa kepunyaan ayah. Kalau ketahuan, wah aku bahaya. Lalu dia lihat ada orang yang tahu atau tidak. Dia merasa, wah untung nggak ada orang. Dia cepat-cepat, saudara, gali tanah, saudara. Cepat-cepat gali tanah. Angsanya dikubur. Setelah kubur, dia lagi. Ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Dia merasa, wah untung nggak ada yang lihat, saudara. Tapi hatinya tetap was-was. Hatinya tetap was-was. Hatinya tetap was-was. Besoknya, saudara, orang tuanya pulang kerja, saudara. Wah, bawa, saudara, coklat yang mahal harganya, yang disukai anak-anak. Lalu, saudara, bapak ibunya berkata, coklat, anak-anak, siapa yang mau? Dia kesukaannya, dia mau lari, tapi ada satu, saudara, kakaknya, saudara. Lalu juga jalan, tidak buru-buru, kakaknya hanya kuek-kuek. Kuek-kuek gitu, saudara. Dia lihat kakaknya, ngapain? Mau coklat kok, kuek-kuek, kuek-kuek. Tapi dia langsung tahu, oh ini kakak saya berarti melihat waktu aku bunuh angsa dari ayah. Lalu kakaknya berkata, itu berkata pada ayahnya, itu adik nggak suka kok. Itu hanya saya yang suka, dia nggak mau kok. Kasih saya saja. Bapak ibu. Lalu sudah, adiknya nggak berani. Sebab kakaknya itu sambil senyum-senyum. Punya arti. Kalau engkau nekat, aku lapor bapak. Kalau engkau nekat, aku lapor bapak. Jadi sekalipun dia sebetulnya ingin sekali dengan coklat itu. Dia diam. Ya sudah, daripada dilaporkan. Wah, aku nanti bisa dimarahin. Mungkin bisa, dipukul, saudara. Diam. Lalu, saudara, itu terjadi hari demi hari. Besoknya lagi, orang tuanya pulang bawa es krim. Anak-anak, ayo sini semua es krim. Lalu kembali kakaknya datang lagi, saudara. Dia sebetulnya sudah mau lari juga. Senang ini es krim kesukaannya. Tapi kakaknya tetap kuek-kuek, kuek-kuek, kuek-kuek. Dia sudah jengkel. Ini harusnya aku dapat. Tapi tahu kakaknya ngancam. Kalau engkau nekat, aku akan laporkan. Terus terjadi berhari-hari. Sampai berminggu-minggu. Akhirnya dia sedih. Dia kehilangan coklat kesukaannya. Dia kehilangan es krim kesukaannya. Dia kehilangan banyak kesukaannya. Karena terus kakaknya itu hanya ngomong kuek-kuek saja seperti ancaman. Saudara, akhirnya dia merasa daripada aku kehilangan terus. Aku mau ngaku pada ayah dan ibu. Sehingga aku bisa selesaikan suatu masalah ini. Lalu malamnya dia datangi ayah ibunya. Dia
berkata, aku mau ngomong. Ya ayah ibunya berkata, ada apa? Ngomong saja. Lalu dia berkata, dia ngaku, aku tergoda, aku sudah sempat ya pelintang itu angsa. Ternyata kena dan mati. Aku sudah salah. Lah, dia sambil ketakutan ngaku pada ayah ibunya, saudara. Tapi saudara, ayah ibunya itu diam saja. Lalu dia lihat ayah ibunya. Ayah ibunya itu tersenyum. Dia jadi heran. Loh kok kenapa? Oh ayah ibu kok tidak marah? Kok tersenyum? Lalu dia tanya, kenapa ayah ibu tersenyum? Ayahnya berkata, aku melihat waktu engkau melintang ketepel angsa mati. Aku tahu. Engkau kuburkan di tanah di mana? Aku lihat. Aku sengaja diam saja. Aku ingin mengajar engkau berani jujur, lurus hatimu. Berani jujur. Aku sengaja bawa coklat kesukaanmu. Aku sengaja bawa es krim kesukaanmu. Supaya engkau bisa tahu selama engkau sembunyikan dosa, engkau akan dikejar terus dengan ketakutan dan khawatir. Berkatmu dirampas oleh kakakmu terus. Hari ini engkau belajar mengaku. Hari ini aku ampuni engkau. Hari ini kau sudah selesaikan. Dia senang, ya dia peluk ya ayah ibunya, dia mohon pengampunan, lalu pulang dengan damai. Malamnya tidurnya dia bahagia. Lalu besoknya saudara kembali, oh ayah ibunya pulang, bawa lagi coklat kesukaan kalian, ayo siapa yang mau? Kembali saudara, kakaknya itu keluar hanya gini, kuek 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 kuek. Maksudnya kakaknya, ayo kamu berani, aku lapor loh. Tapi dia sudah selesaikan. Dia lihat kakaknya, kuek 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 kuek. Dia tiru-tiru, kuek 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 gitu saudara. Kakaknya penasaran, kamu berani aku laporkan? Kamu berani aku laporkan? Oh ayah ibu akan marah sekali. Dia berkata apa? Aku sudah ngaku pada ayah dan ibu. Aku sudah diampuni. Lapor saja. Aku sudah ngaku sendiri. Lalu dia maju. Dia terima coklat kesukaannya. Kakaknya nggak bisa apa-apa. Saudara, ini pelajaran. Kalau hati kita serong. Kalau kita simpen dosa. Berkat-berkat dari Bapa Surgawi dirampas setan. Kita akan hidup penuh ketakutan. Nggak ada bahagia. Berkat hilang semua. Hari ini belajar mengaku. Kita nggak mengaku, Allah tahu kok. Justru Allah menunggu kita untuk menyelesaikan firman hari ini. Tuhan sedang berkata, miliki hati yang lurus. Supaya engkau lega, supaya engkau damai, supaya engkau lepas dari semua tekanan. Selesaikan di hadapan Tuhan. Saudara akan dipeluk oleh Bapa Surgawi. Saudara akan dapat pengampunan. Saudara akan dapatkan anugerah. Saudara dapat pemulihan. Saudara dapat kelegaan. Saudara akan dapat kebahagiaan yang tidak masuk akal. Dan itu anugerah. Yang kedua, miliki roh yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12-13. Siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yang takut akan Tuhan ditunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jalan yang benar, yang mendatangkan kebahagiaan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Maka akan terus diam dalam kebahagiaan. Hidupnya akan terus bahagia, saudara. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bukannya dia, anak cucunya mewarisi bumi. Ini luar biasa, saudara. Takut akan Tuhan. Bukan berarti takut karena Tuhan itu kejam. Ya, takut hukuman. Wah, karena Allah itu sadis. Bukan. Takut di sini punya arti takut nyakiti hatinya Tuhan. Oh, karena cintanya pada Tuhan. Orang yang cinta selalu berusaha menjaga supaya tidak nyalai, supaya tidak nyakiti hatinya. Karena cinta, orang tua yang sangat cinta anak akan berusaha ya supaya jangan sampai menyakiti hatinya anak.
Anak yang cinta sungguh-sungguh pada orang tua akan berusaha supaya tidak menyakiti, ya takut untuk menyakiti, supaya ya sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan. Suami istri saling takut untuk menyakiti karena kasih, saudara. Disebut kasih. Kalau saudara punya hati yang takut akan Tuhan, saudara tidak akan ya mau menyakiti, ya Tuhan tidak mau menyakiti ya keluarga saudara. Hatimu akan damai. Engkau akan menetap dalam kedamaian. Artinya terus ya tinggal dalam kedamaian, menetap dalam rumah damai. Hatimu akan terus damai, saudara. Bahkan saudara diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Ada 3 warisan yang bisa dapatkan pada orang takut akan Tuhan untuk anak-anaknya. Warisan pertama, warisan jasmani. Sudah pasti karena diberkati oleh Tuhan, hanya jadi warisan bagi anak-anaknya. Bisa itu warisan jasmani. Yang kedua juga bisa menjadi warisan jiwani atau jiwanya akal budi. Karena orang tuanya bisa mendidik dengan baik. Oh, disekolahkan, dapat pendidikan baik. Oh, anak-anaknya diberkati oleh pengetahuan, pendidikan. Oh, anak-anaknya diberkati melalui apa? Keteladanan orang tua yang baik, saudara. Karena orang tuanya takut akan Tuhan, anaknya diberkati, saudara. Sehingga punya mentalitas, punya karakter yang sangat baik juga, saudara. Dalam Tuhan. Yang 3, yang paling penting, warisan rohani. Saudara, anak-anak diberkati secara lahiriah, diberkati secara jiwa pengetahuan, saudara, diberkati secara rohani. Ini yang paling besar, ini yang paling penting, saudara. Kalau sudah anak tak juga dari orang tua, anak yang takut akan Tuhan, masa depannya hebat. Kita orang tua nggak bisa jaga anak kok, saudara. Mau seperti apapun nggak bisa jaga kok, saudara. 24 jam jaga nggak mungkin bisa. Apalagi sekarang gadget, saudara. Tapi kalau kita bisa mendidik, bisa mengajarkan, memberi teladan, jadi orang yang takut akan Tuhan. Anak kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Petrus berkata, tidak ada kebahagiaan saat kita melihat anak-anak kita, keturunan kita, hidup dalam kebenaran. Saya senang, saudara, setiap Rabu dan Kamis saya ada acara live streaming, saudara. With Pastor Obuaja. Saya berusaha, saudara. Kalau dulu ya anak-anak, saudara, menantu, sekarang saudara juga termasuk cucu-cucu, saudara. Ada ya cucu-cucu saya, saudara, yang saya ajak terlibat. Ya Jessica, saudara. Ya dia di acara saya sempat mempersembahkan lagu pujian penyembahan bagi Tuhan. Bahkan dia juga sempat di acara ya di Jogja untuk memberikan firman Tuhan. Lalu yang kedua, Gaby juga sama di acara live streaming saya juga mempersembahkan pujian penyembahan. Dia sudah pernah juga nyampaikan firman Tuhan. Yang ketiga, cucu saya adalah Livi. Juga saya libatkan, saya bimbing, nyampaikan firman Tuhan. Ya bahkan sudah berapa kali menyampaikan firman. Saya dengar kesaksian-kesaksian. Orang diberkati lewat pujian penyembahan dari cucu-cucu saya. Orang diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh cucu-cucu saya. Saya percaya itu anugerah. Jadi berkat. Kenapa? Takut akan Tuhan. Anaknya juga takut akan Tuhan. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh dari kasih mula-mula menjadi kasih yang luar biasa. Waktu kita pertama kali jatuh cinta, kita punya kasih mula-mula, saudara. Ya, baik jatuh cinta secara lahiriah, punya pacar, ya jatuh cinta sampai menikah, maupun waktu kita kenal Tuhan. Saudara pertama kali kenal Tuhan, jatuh cinta pada Tuhan, kasih mula-mula, dan kita melakukan luar biasa. Oh, waktu kita sedang jatuh cinta pertama, baik kepada pasangan, baik kepada Tuhan, luar biasa sekali. Lah, kasih mula-mula ini harus dibawa makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin mengasihi, makin mengasihi, makin mengasihi, makin mengasihi, saudara. Makin mengasihi, katakan saudara,
makin mengasihi, makin mengasihi, makin mengasihi. Sekali lagi saudara, makin mengasihi, makin mengasihi, makin mengasihi saudara. Jangan sampai kasih mula-mula akhirnya luntur. Makin hilang, makin hilang. Saya baca ayat yang sudah sangat terkenal. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oh, meninggalkan kasihnya. Dulu saya akan mengasihi menjadi pacar kita atau pertama nikah. Tapi lama-lama kasih itu ditinggalkan. Malah mungkin mengasihi orang lain, saudara. Meninggalkan kasih. Dulu sangat cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kasih mula-mulanya. Tapi setelah sekian lama, oh kasih yang luar biasa. Semula pada Tuhan ditinggalkan. Saudara, tidak lagi mengasihi seperti dulu. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang seperti ini jatuh. Kehilangan kasih mula-mula itu jatuh. Meninggalkan kasih mula-mula itu jatuh. Kalau saudara ada yang sedang meninggalkan kasih mula-mula, ingat Tuhan berkata itu jatuh. Ya terlalu dalam. Maka dikatakan bertobatlah. 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 Orang kehilangan kasih mula-mula, saya jamin gak punya sukacita yang besar. Dalam rumah tangga, kasih mula-mulanya hilang. Gak akan ada kebahagiaan sukacita yang besar dalam rumah tangga. Dalam pelayanan, dalam ikut pada Tuhan. Kehilangan kasih mula-mula. Gak ada sukacita dalam pelayanan. Kebahagiaan gak ada. Adanya hanya ya keluhan-keluhan. Adanya hanya negatif-negatif. Adanya hanya beban. Rumah tangga itu beban berat. Pelayanan itu beban berat. Ikut Tuhan itu beban, saudara. Karena kehilangan kasih mula-mula. Maka dikatakan bertobat. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Caranya melakukan seperti dulu. Ya, saat engkau mulai jatuh cinta pada pasanganmu. Apa yang kau lakukan? Saudara, lakukan lagi seperti dulu. Orang sedang jatuh cinta itu. Wah, sudah saudara inginnya memberi. Memberi yang baik. Menyukakan dia. Oh enggak, hitung-hitungan waktu. Oh enggak hitung-hitungan apa-apa saudara. Semua oke, luar biasa sekali. Beli pakaian saudara. Oh mau beli di sini. Mahal gimana kok? Lalu ngomong nih. Oh enggak apa-apa mahal. Beli saja daripada yang murah nanti jelek. Ya mahal sedikit enggak apa-apa. Tapi dipakai bagus. Mau makan ini mahal. Rumah makan besar. Oh enggak apa-apa. Daripada yang murah-murah enggak bisa dimakan. Saudara. Ya. Lalu kalau jalan saudara, gandeng pertama, oh kakinya tersandung. Wah marah pada batu. Batu ini siapa yang taruh sini? Tendang. Sekalipun kakinya dia sakit jari. Tapi kalau kehilangan kasih mula-mula beda. Pakaian gak usah mahal-mahal. Yang murah saja pokok bisa dipakai. Makan gak usah yang mahal-mahal. Yang murah saja yang penting kenyang. Lalu kalau jalan tersandung. Matamu di mana? Ada batu besar kok nggak lihat? Beda. Lakukan seperti dulu. Ya, berpikir yang positif, berkata yang benar, saudara. Seperti dulu. Dulu nggak hitung-hitungan waktu. Dulu nggak hitung-hitungan dana. Dulu senantiasa penuh dengan maaf. Sekarang lakukan. Nanti saudara akan lihat kasih Tuhan. Nanti saudara akan lihat. Cinta itu akan mulai bersemi lagi. Cinta itu akan mulai berkembang lagi. Dan saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Saya ingat satu kesaksian yang juga sangat memberkati saya. Ini kelihatan bukan kesaksian saudara. Ini adalah kisah. Ya, kisah mungkin ya saya tidak tahulah. Itu dongeng atau dulu pernah kejadian. Ceritanya begini saudara. Ada seorang perempuan menikah. Lalu dia harus ikut masuk di rumah orang tua. Ini terjadinya di Tiongkok saudara. Ya, harus di rumah orang tua. Pertama enggak apa-apa saudara. Tapi makin lama yang namanya mertua dan mantu. Oh kalau tidak jaga hati. Lama-lama seperti kucing dan tikus saudara. Lama-lama dia merasa enggak betah. Lama-lama dia merasa disakiti oleh mertuanya. Lama-lama saudara. Hatinya makin sakit. Lama-lama dia
semakin mengeluh lagi. Lama-lama dia sudah tidak tahan lagi. Oh, saat dia sudah merasa terlalu berat. Oh, mertuanya terus nyakiti hatinya dia. Dia datang, saudara, ke satu Singset, teman ayahnya dulu, saudara. Dia berkata, Pak Singset, engkau masih ingat gak? Aku anaknya ini, itu temanmu. Pak Singset berkata, ingat, dia temanku, kamu dulu masih kecil, sekarang sudah besar, sudah menikah ya, baik ya. Dia bilang, oh enggak baik. Ya, Pak Singset, aku ini sangat tersiksa. Oh, masuk dalam rumah, keluarga besarnya suamiku. Wah, mertuaku tuh nyakiti aku terus, hatiku sakit. Aku kalau gini-gini terus hancur hidupku. Aku kalau gini-gini terus aku mati. Nanti hancur hidupku. Tolong Pak Singset, berikan aku racun. Lalu Singset tanya, racun untuk apa? Ya untuk mertuaku. Ya biar, sebab kalau enggak dia, aku yang mati. Ya aku yang akan hancur. Singsetnya berkata enggak boleh. Kok ngeracuni mertua? Oh lah gimana lagi? Kalau dia enggak mati, aku yang mati. Terus dinasihati enggak pernah mau, saudara. Akhirnya Singsetnya berkata, ya sudah gini, aku akan memberikan kamu racun, tapi racun ini tidak langsung mati. Sebab kalau langsung mati, orang akan cari, oh ini menantu yang sakit hati dengan mertua, yang terus bertengkar dengan mertua, pasti dia. Maka kamu akan mudah tertangkap. Dan kamu kalau sudah tertangkap, kamu akan diinterogasi, dipaksa. Nanti kamu ngaku aku yang memberikan racunnya. Aku juga ikut di penjara, aku nggak mau. Aku mau kasih ya racun yang lama baru jalan. Kira-kira 3 bulan baru racun itu akan bekerja, baru akhirnya orangnya bisa mati gitu. Ya. Mau enggak? Dia bilang, ya sudah 3 bulan enggak apa-apa. Tapi tambah lagi syaratnya. Kamu selama 3 bulan ini berusaha ya. Jangan lihat orang tahu kamu mungsuhan. Jangan. Kamu berusaha mencintai mertuamu sungguh-sungguh. Apa yang dia tidak sukai jangan katakan. Apa yang dia sukai, belikan. Makanan yang dia sukai, belikan. Kamu buatkan makanan yang paling enak yang dia sukai. Lalu racunnya dimasukkan di makanan itu. Ya terus kau nunjukkan perhatian. Bahwa engkau hendak tidak benci mertuamu, tapi mengasihi mertuamu. Sampai terus lakukan. Ya berusaha. Ya berbuat baik pada mertuamu. Kamu sanggup gak? Dia bilang, ya sudah 3 bulan tidak apa-apa. Lalu akhirnya diberi 1 bungkus gitu, saudara, pulang. Lalu dia masak yang paling enak, kasihkan mertua. Lalu dia mulai berusaha terus. Kadang-kadang mertuanya capek dipijetin misalkan gitu, saudara. Pokok terus berbuat baik. Dia ingin berusaha. Orang mertuanya melihat dia mencintai. Terus setelah 1 bulan mertuanya mulai berubah. 2 bulan mertuanya sekarang ngomongnya beda. Dulu kalau ada tamu, kalau cerita, itu menantu yang paling jelek. Itu menantu yang paling malas. Itu menantu yang tidak baik. Sekarang beda. Kalau ada tamu, ketemu dengan tamu, cerita dengan tamunya. Itu menantuku yang jempol. Itu menantuku yang cinta aku sungguh-sungguh. Itu menantuku yang luar biasa. Aku hoki punya menantu dia. Dipuji-puji. Dia hanya senang. Sekarang mertuanya tidak benci dengan dia, tapi mencintai dia. Sekarang malah memuji dia. Hatinya dia juga mulai timbul cinta. Akhirnya dia mulai cinta juga pada mertuanya. Mulai cinta. Karena mertuanya cinta dia. Ngomong dengan siapa? Cinta. Lah setelah 3 bulan. Hampir kurang berapa hari. Tiba-tiba dia ingat. Wah itu racun sudah aku berikan untuk mertuaku. Ini tinggal berapa hari akan reaksi. Nanti kalau reaksi mertuaku mati. Bagaimana? Aku gak mau sekarang mertuaku mati. Dia sekarang cinta aku banget. Aku sekarang juga cinta mertuaku banget. Aku gak mau dia mati. Dia lari kepada Pak Singsetnya, saudara. Singset, gimana ini? Mertuaku berubah. Sekarang mertuaku cinta aku luar biasa.
Aku sekarang juga cinta mertuaku luar biasa. Tapi ini racunnya 3 berapa hari, bagaimana? Oh, tolong dikasih penawarnya. Jangan sampai mertuaku mati. Karena sekarang dia sangat cinta. Aku cinta dia. Oh, jangan sampai mati. Sing saya senyum dan tertawa. Dia kaget. Lu kenapa? Aku dulu sudah kasih tahu kamu jangan meracuni mertua, kok nekat mau meracuni mertua. Itu kan gak boleh. Ya sudah, aku berikan kamu tapi sebetulnya itu bukan racun. Itu jamu, supaya sehat. Itu jamu, ya supaya sungguh-sungguh mertuamu ya jadi sehat, hatinya senang. Jadi selama 3 bulan kamu itu memberi jamu, ya sehingga tubuh mertua baik, kamu berbuat baik. Kamu tabur kasih, akhirnya timbul kasih di hati mertuamu. Ini pelajaran. Saudara benar-benar tabur kasih. Tingkatkan kasihmu. Saudara lihat kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Gak ada habis, hancur. Kalahkan kejahatan dengan kasih. 1 kali gak bisa, gak apa-apa. Ini dia lakukan setiap hari 3 bulan. Dirubah. Benci jadi kasih. Kasih itu tumbuh. Dan dia bahagia, mertuanya bahagia. Amin. Sekarang satu lagi saudara. Berpikir, berkata, bertindak positif pada keluarga. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau ini dilanjutkan ada kata-kata, maka damai sejahtera yang melampaui akal menguasai hatimu. Jangan berpikir negatif untuk keluargamu, jangan berkata negatif untuk keluargamu, saudara, tapi semua yang manis, saudara. Semua yang sedap didengar. Saudara, kalau kita berpikir negatif, hati kita nggak bisa bahagia. Makin kita ngomong yang negatif, hati kita lebih lagi benci, lebih lagi tidak bisa bahagia. Tapi kalau saudara mulai bisa melihat yang positif, mulai berkata yang positif, saudara, maka itu akan berubah. Amin. Pikiran kita mempengaruhi hati kita. Ucapan kita mempengaruhi hati kita. Saudara lakukan, ucapkan perkataan positif. Saudara akan lihat Tuhan yang berkarya. Jaga pikiranmu. Makin mikir negatif, makin kau bahagia. Makin positif, kau akan bahagia. Amin. Ucapkan yang positif, saudara. Jangan yang negatif. Mulai hapus, rubah, dikatakan seperti ini. Jadi akhirnya ada pesan dari Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia. Jangan yang tidak benar dia. Oh, tapi yang benar dia, gitu. Kebaikannya yang dikatakan. Saudara, kita harus belajar gitu. Manusia kadang-kadang mudah lihat jeleknya. Yang baiknya lupa dilihat. Sekarang belajar lihat kebaikannya. Pikirkan kebaikannya. Ucapkan kebaikannya. Saudara akan mengubah hati pikiran. Dan saya percaya itu luar biasa, saudara. Iya, itu akan datangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa, saudara. Iya. Ada satu keluarga saya dengar kesaksian bagus sekali. Ya, ini kesaksian dari ibu dan anak. Jadi ceritanya suaminya, saudara, itu mulai tergoda, mulai sering selingkuh. Ya sebagai ibu atau istrinya susah sekali. Bahkan ya 1 kali dia ya tertangkap basah suaminya dengan perempuan lain di hotel. Saudara, wah berat sekali. Bahkan akhirnya ya suaminya sudah ikut dengan perempuan simpanannya. Mereka ditinggal, saudara. Oh itu berat sekali. Tapi bersyukur saudara, istrinya dan anaknya tetap berpikir positif. Suamiku bisa disadarkan Tuhan. Suamiku bisa dipulihkan Tuhan. Suamiku bisa ya dijamah Tuhan. Maka mereka terus doa. Saudara, maka mereka terus ucapan perkataan profetik. Suaminya dijamah Tuhan, ayahnya dijamah Tuhan, diampuni Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipulangkan ke keluarganya. Terus saudara. Dan karena mereka juga dengar suaminya ini seperti kena jampi-jampi. Mereka
doa peperangan, mereka doa puasa, mereka doa peperangan, doa profetik, doa puasa, saudara. Belum lama saja ini baru saja kesaksian, akhirnya kelihatannya jelek tadi bagus. Ekonomi suaminya hancur. Saat ekonomi suaminya hancur, ditinggal oleh simpenannya karena sudah nggak ada lagi jiannya. Lalu suaminya atau ayahnya pulang ke rumah. Terjadi pemulihan. Kalau ibu dan anak lihat suami, ayah jahat, lalu hanya dilihat jahatnya, lalu hanya dikatakan jahatnya, pikir jahatnya, mereka nggak bahagia, mereka nggak bisa dipulihkan. Tapi tetap bisa melihat di dalam Tuhan masih ada, masih bisa melihat positif, dan itu anugerah, itu luar biasa. Belajar seperti Rasul Paulus, dia tetap bisa berkata bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacita. Sekali lagi malah diulang, ya, kukatakan bersukacitalah. Terus dia berkata bersukacitalah kepada jemaat Filipi yang saat itu sedang resah, padahal dia di penjara. Harusnya orang Filipi datang penjara menghibur Rasul Paulus. Paulus, sabar ya, lapang hati ya, kuatkan hatimu ya. Ya, tapi enggak. Justru sekalipun Rasul Paulus masih sedang di penjara, dia malah berkata pada yang di luar, pada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa, terus menerus sukacita, sukacita. Karena ada Tuhan yang bisa menolong. Sukacita, sukacita. Karena ada Tuhan yang mau menolong. Sukacita, sukacita. Karena bisa dipulihkan. Sukacita karena iman percaya. Karena percaya dengan firman. Dan saudara bisa lihat luar biasa. Andalkan Tuhan. Bangun hubungan pribadi. Yang terakhir saya ajak saudara. Sungguh-sungguh apa saudara? Bangun hubungan pribadi. Terima sukacita Roh Kudus dalam hati saudara. Semua orang akan mengalami. Apalagi saat ini semua kerjaan di rumah, banyak di rumah. Kadang-kadang tanpa sadar ada yang bisa gelisah, bosan. Kadang-kadang macam-macam. Tapi kalau saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara tangkap sukacita, damai dari Tuhan. Nggak ada bosan. Nggak ada sesuatu yang buat saudara tertekan. Indah. Tidak pernah sendirian. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan saudara akan mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Amin, saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Ya, shalom, saya Jian, jemaat Solo. Mau sharing dikit kesaksian. Saya mulai dari Rema Paskah sampai Rema bulan Juni. Mulai bulan Maret, April, saya sedang bergumul tentang seminar preskripsi saya. Ya, hampir 1 bulan saya merasa gangguan cemas. Jadi cemas terus, saudara. Seperti dicekam roh ketakutan. Takut, khawatir, sampai sulit bernapas. Saking takut, khawatir, sampai sulit bernapas. Dan gemetar, sampai saudara gemetar, saudara. Sering gemetar, jantungnya mungkin juga gemetar. Setiap hari pada sudah berdoa dan puasa. Lalu saya tangkap Rema Paskah saat itu. Kelepasan besar saat Paskah. Kelepasan besar akan dilepaskan dari khawatir. Akan dilepaskan dari roh ketakutan. Tangkap. Saya ikuti Rema tersebut di live streaming. Setiap hari saya imani. Saya terima kelepasan dari belenggu kecemasan. Ya, sampai 20 April mendekati tahap 1. Saya mimpi menginjak ular dengan kaki saya. Ular diinjak. Ya, gambaran ular itu gambaran kuasa kegelapan. Di situ iman saya semakin mantap bahwa pertolongan Tuhan sudah dinyatakan. Walaupun saat itu saya belum melihat hasilnya. Sambung lagi. Sampai pada KKR 10 hari. Kita ada KKR, pengurapan, baptisan Roh Kudus. 10 hari lewat online, saudara. Luar biasa. Saya ikuti lewat radio dan puji Tuhan. Ya, seperti kesaksian yang lain. Jadi saat itu banyak orang bersaksi, dapat mujizat. Ya, lepas dari ketakutan, lepas dari kepahitan. Oh, luar biasa. Saya merasa zaman Tuhan, walau hanya radio, bisa sampai bahasa roh, dapat bahasa roh, saudara. Sekalipun lewat online, ya lewat radio juga di rumah. Pada saat itu, saya kira akan sulit. Tetapi pengurapan Roh Kudus begitu kuat, saudara. Saya juga lanjutkan di Pondok Daud juga
masih terasa terus hadirat Tuhan, zaman Tuhan. Memasuki bulan Mei, rema, ketahanan iman, dan mujizat tidak masuk akal. Juga saya pegang rema itu. Saya seperti digembleng supaya tidak lengah dalam menanti hasil sidang saya. Saya imani Tuhan membuat saya berhasil. Ya, dan benar beberapa minggu yang lalu hasilnya keluar dan Tuhan benar-benar nyatakan terang dan pertolongannya datang. Ini janji terang datang, saudara. Puji Tuhan, di antara teman lain, revisi saya sangat sedikit. Bahkan ada dosen yang tidak memberi revisi sama sekali. Saya sungguh bersyukur dan heran akan penyertaan Tuhan. Sepanjang proses ini benar-benar nyata. Tuhan sudah tolong. Tuhan yang tuntun. Dan Tuhan luputkan dari semuanya. Juga rema bulan Juni ini tentang keluarga. Pemulihan keluarga. Tuhan juga tolong kami sekeluarga. Ya, mau sehat. Tuhan tolong ekonomi keluarga kami. Usaha. Ya, baru ibu. Serta masih jalan pekerjaan. Ya, ayah, saya juga deal. Dan bisa jadi berkat. Padahal kami sangat pesimis dulunya. Dan prihatin bulan kemarin. Ya, pemeliharaan Tuhan nyata di depan COVID ini. Atmosfer di rumah juga damai semua. Karena kemurahan Tuhan. Saya percaya Tuhan terus berkarya. Tangkap seperti pesan. Karena ini sesi terakhir. Rumah tanggamu dipulihkan. Tangkap terus, saudara. Pegang. Iblis akan berusaha mengguncangkan. Tapi pegang. Saya doakan hari ini. Sementara sesi terakhir. Saudara mengalami breakthrough. Saudara mengalami terang Tuhan. Datang dalam keluargamu. Terang Tuhan. Datang dalam seluruh kehidupanmu. Terang Tuhan. Datang dalam studi pekerjaanmu. Terang Tuhan. Datang dalam keuanganmu. Dan saudara lihat kemuliaan Tuhan. Ya, dunia dalam gelap, bangsa kelam, tapi terang Tuhan. Sudah dijanjikan, sudah disediakan, terima saudara. Dan saudara akan menerimanya. Saudara lihat kebahagiaan besar akan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu. Dan Tuhan akan pakai gereja kita pancarkan terang. Mari kita berdoa. Oh ralapasaka. Semua berdiri saudara. Semua berdiri saudara. Semua berdiri. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Oh ralapasaka. Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan terang melalui firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberikan pembukaan ilahi. Sekali lagi Tuhan kau memberikan rema. Jadikan firman-Mu ini rema untuk setiap kami. Tidak ada kecuali. Oh jadi pewahyuan. Saat ini Tuhan Hamba-Mu doakan Tuhan. Setiap orang yang mengikutinya bisa buang hati yang serong. Hatinya menjadi lurus. Oh punya hati yang takut akan Tuhan. Tuhan justru beri hati yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan kasih mula-mula. Terus bertambah. Terus bertambah. Terus makin mengasihi. Makin mengasihi. Oh bisa berpikir yang positif. Bisa berkata yang positif. Boleh bertindak positif. Oh Tuhan sehingga hatinya juga menjadi positif. Terima sukacita dari Roh Kudus. Breakthrough terjadi. Breakthrough terjadi. Sukacita senantiasa. Dalam segala keadaan. Oh yang melampaui akal. Damai datang. Pemulihan keluarga. Kebahagiaan keluarga. Datang Tuhan. Kami percaya sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat ini pengampunan datang. Saat ini kebahagiaan datang. Saat ini pemulihan datang. Saat ini berkat datang. Saat ini kesehatan datang. Saat ini kesembuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit terima dengan iman. Disembuhkan. Apapun sakit penyakitnya. Jantung disembuhkan. Lever disembuhkan. Tumor disembuhkan. Oh, mah disembuhkan. Ya, COVID-19 disembuhkan. Sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Rumah tangga. Tuhan kami terima pemulihan. Pada saat ini. Sungguh-sungguh terjadi. Studi, pekerjaan, keuangan. Tuhan limpahi. Tuhan kasih karunia-Mu nyata. Kami tahu sesuai yang dahsyat sudah terjadi. Tuhan menjawab doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima jawaban doa. Terima saudara. Terima jawaban doa. Terima. Katakan aku menerima jawaban doa. Firman-Mu digenapi. Yesaya 60 digenapi. Sungguh-sungguh terang Tuhan datang. Atas hidupmu. Atas keluargamu. Atas gereja yang Tuhan percaya pada kita. Atas keluarga Allah. Atas setiap jemaat. Atas semua pelayan Tuhan. Terang Tuhan datang. Dan kemuliaan Tuhan nyata. Semua diterangi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Hambamu sudah doakan. Dan Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkati, dan Tuhan nyatakan kasih karuniamu. Amin, amin. Saudara terima dengan iman. Dan saya percaya ini menjadi berkat yang besar bagi setiap saudara. Katakan amin. Saudara, ya kita akan saksikan berikutnya Revival News. Ya kesaksian, setelah itu kita akan tutup dalam doa.